Indonesia itu kan seperti itu. Ya, itu sudah di mana-mana tempat sama seperti itu. Jadi cara mengantisipasi itu adalah kamu ketika kamu sudah memulai, ya, secara langsung kan kamu sudah belajar lewat pengalaman itu. Nah, ketika kamu teman-teman yang lain ketika mau memulai, dia kan masih belum tentu punya pengalaman apa yang kamu alami, ya kan? Jelas, namanya kita bisnis itu ya di mana-mana pasti saingan banyak. Itu aja sih. Yang paling penting kamu bisa tahu bahwa di dalam rahasia berbisnis itu pembeli itu rahasianya apa sih? Ya pernah ya jelas banyak lah kalau rahasianya itu dari pelayanan kamu dan rasa kamu itu banyak sekali macam-macam lah itu ya. Dan bisa juga kalau kamu mau besar mulai ketika dari kecil. Dan bagaimana ketika kamu modalnya terbatas, ya mungkin bisa juga kamu titip dulu, nggak perlu punya sewa tempat, titip dulu bagi sharing aja, bagi hasil aja, mungkin seperti itu. Kira-kira apa yang saya sampaikan kamu merasa ada yang mau ditanyakan lagi atau? Makasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Desi ya. Oke, makasih. Mungkin ada pertanyaan berikutnya dari siapa? Oke, Mbak yang kerudung abu-abu ya. Saya persilakan. Temannya Pak Raja. Ya. Oke, bisa memperkenalkan diri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Chandra. Senang sekali bisa bertatap muka langsung. Ini sebuah kayak mimpi ya, soalnya luar biasa bertemu dengan bos besar gitu. Mudah-mudahan kita ketularan bos juga. Amin. Amin. Begini, Pak Bos, di bos. Pak Chandra, ya. Sampai grogi ya. Ya grogi soalnya. Santai aja, santai. Ini Pak, saya tuh udah usaha banyak dari di Indonesia itu, banyak sekali kegagalan yang saya alami, dari mulai pembuatan sandal dari hotel, pembuatan sandal batik, terus juga buka jahitan Kak, konveksi kayak gitu untuk butik juga, kemudian UMKM juga, dan ujung-ujungnya itu ya biasa gitu, bubar gitu aja Pak. Gitu. Nah ini bagaimana ini caranya Pak? Saya itu kalau sudah di otak saya udah pusing ya, ada uang gimana sampai bisa agar bisa kayak Bapak gitu. Nah pengen ikut-ikutan kayak Bapak gitu, model kayak ini ya teman-teman, buka toko terus ada pengiriman uang, terus ada kayak gitu. Nah itu bagaimana langkah awal yang harus kita siapkan agar bisa kayak toko Chandra yang ada di Hongkong gitu. Gitu. Pengen ngikut kayak Bapak gitu. Mungkin itu saja pertanyaan saya, langkah apa yang harus awal saya persiapkan untuk bisa seperti itu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sedikit cerita masalah kegagalannya ya, pengalaman. Nah, Orang mana? saya senang kalau orang berbicara masalah kegagalan ya. Iya, karena apa? Karena saya itu 15 tahun mengalami kegagalan. Ya, 15 tahun. Bayangkan. Jadi mungkin di teman-teman di grup WhatsApp kan saya sering cerita ya hal itu ya. Ya. Bayangkan saya mulai usaha itu dari umur 17 tahun. Sampai usia saya 30 tahun saya mengalami kegagalan semua. Itu kegagalan yang saya alami sampai saya merasa bosan sudah sama gagal itu. Bingung kan kamu kalau saya 15 tahun gagal kan? Bingung ya? Nah, jadi jangan melihat prestasi apa yang telah saya capai hari ini. Ya, jangan. Karena kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akhirnya seolah-olah merasa kecil. Oh, artinya gitu loh. Ya kan? Jangan. Jadi tidak ada istilah terlambat ketika kita ingin mau mencapai sebuah kesuksesan. Ya, ingat tidak ada istilah keterlambatan. Nah, kembali lagi saya tanya, dari mana kita mau mulainya?
Ini yang paling penting tuh di sini sebetulnya poinnya. Nah, memulainya menurut saya ini sekarang ini karena kan usaha ini kamu sudah coba, usaha ini kamu sudah coba. Oke, banyak usaha yang sudah dicoba, ya. Lebih bagus mantapkan dulu pikirannya, cari tahu dulu, ya. Ketika persiapannya pulang Indonesia ini pasti ada cara kok. Tidak mungkin tidak ada cara, tidak mungkin tidak ada jalan selama kita ada kemauan, ya. Ya, dari sana setelah kita kepikir ada ide baru mulai lagi. Ya, jadi ide itu harus impian itu kan harus kita ciptakan, ya kan? Harus ada ide dulu baru kita mulai. Ya, kalau kita belum punya ide ya nggak bisa, ya kan? Ide harus dimulai dulu. Ya, mungkin kira-kira bisa ini apa yang saya sampaikan mungkin cukup ngerti atau bagaimana? Mungkin Pak, kita mau kayak Bapak buat toko gitu, jadi apa dulu loh? Oke. Beli toko dulu. Oke, apa dulu begitu toko? Oke, bingungnya di sini ya. Nah, kalau sekarang kondisi dagang ini kan berbeda dengan zaman apa di zaman saya dulu. Ya, sangat berbeda. Bahkan jujur kalau sekarang saya mau ngomong itu, saya juga mau belajar nih saat sekarang ini. Nah, makanya kita sama-sama belajar yuk, kita rame-rame semua kita belajar bagaimana caranya supaya bisa menolong hidup kita. Nah, satu hal yang saya bisa melihat itu dengan cara adalah, makanya saya mengajak TKI ini, ayo belajar jadi investor, gitu. Karena saya melihat dengan kita memulai menjadi investor ini, hanya dengan cara ini membuat proses kamu bisa cepat pulang Indonesia. Hanya dengan cara ini. Kenapa saya bisa bilang kayak begitu? Karena begini loh, dengan kebersamaan ini kita mesti kompak dulu kan. Nah, kamu mesti cari teman-teman yang benar-benar bisa kompak, yang artinya harus bisa dipercaya lah, ya. Jangan cari teman yang baru kenal, ya. Carilah teman-teman yang punya pemikiran positif dulu, yang sudah dewasa. Karena kedewasaan di dalam seseorang itu kita harus betul. Ya, jangan kalau pikirannya besok masih depan, jangan. Ya, cari teman yang benar-benar bisa saling menolong, saling membantu. Masing-masing punya visi yang sama. Gitu. Ya. Satu lagi ini kan saya lagi kuliah nih, saya kan lagi kerja sambil kuliah nih Pak ya. Alhamdulillah. Nah ini lagi launching produk sabun taharoh gitu Pak. Menurut Bapak ini apa harus dilanjut apa nanti dulu setelah saya lulus atau bagaimana? Udah tinggal launching gitu, udah ada masalahnya juga. Sabun mandi maksudnya sabun apa tuh? Sabun taharoh. Mensucikan. Oh iya. Ya. Bagus itu. Bagus itu. Karena kan itu kebutuhan kan. Ya, kebutuhan. Jadi ide kamu seperti itu dilanjutin aja, nggak ada masalah. Yang paling penting begini loh, kamu jangan berpikir berbuat yang besar dulu, jangan. Tunggu laku dulu, kita coba dulu, laku dulu. Nanti kan pasti ada orang repeat lagi, order lagi, ya laku lagi, bikin lagi. Seperti itu aja. Ya, bagus itu. Ya, justru kalau mau dagang, kuncinya satu. Kamu mesti berpikir bagaimana supaya kita bisa menciptakan barang. Itu bagus loh, menciptakan satu barang itu bagus sekali. Belum tentu barang yang kamu ciptakan itu orang lain bisa ciptakan kan? Nah, di situ aja sih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman TKI, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, yang terludung putih ya, kami persilakan. Halo, bisa memperkenalkan diri? Terima kasih semuanya, terima kasih ya Pak Chandra. Ya, sama-sama. Selamat sore Pak Chandra. Ya, sore. Perkenalkan di sini nama saya Kurnia, saya berasal dari Malang. Di sini saya ingin bertanya satu hal saja. Kalau tentang usaha Pak Chandra semua sudah tahu ya, sudah besar, bahkan sudah meluas di mana-mana, tidak hanya di Hong Kong tapi di Indonesia juga. Itu karena mungkin saya yakin karena Pak Chandra memahami peluang-peluang yang ada gitu.
Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, Pak Chandra mengumpulkan BMI ya, mengumpulkan BMI. Nah, yang menjadi harapan Pak Chandra untuk BMI ini nanti seperti apa gitu, sehingga Pak Chandra ingin mengumpulkan BMI dan ingin memberikan sesuatu untuk mereka. Nah, yang saya ingin tahu apa harapan Pak Chandra dan langkah-langkah Pak Chandra di sini apa saja. Terima kasih Pak Chandra. Wah, ini pertanyaan langsung to the point ini. Pertanyaannya. Ini pertanyaan yang saya suka sekali sih sebetulnya. Nah, saya ingin berbagi kebaikan aja. Yang saya mau cari itu adalah apa sih? Kebahagiaan. Itu aja. Jadi saya ikhlas, rela, tulus melakukan hal ini semua. Ya, demi apa? Demi mendorong teman-teman biar bisa sukses. Nah, sukses, arti sebuah kesuksesan bagi saya adalah ketika saya bisa mengajak orang lain sukses, saya puas sekali. Nah, itulah visi misi hidup saya. Jadi kalau kamu mau tanya saya mau cari uang di sini apa tidak, ya namanya uang saya juga mau cari. Semua orang juga mau uang kan. Tapi prioritasnya bukan di uang di sini. Prioritas saya adalah bagaimana supaya saya itu bisa menolong orang lain dulu. Gitu loh. Nah, cuman masalahnya begini. Nah, saya merasa di dalam semenjak kita bikin grup ini, tanpa saya sadari banyak hal yang saya pelajari di grup ini. Setiap orang punya karakter saya baca semua, kok saya tahu semua karakter A, B, C, D, hampir saya tahu semua. Nah, sampai yang keluar grup itu saya hampir tahu semua. Karena apa? Ya, karena apa? Kenapa mereka itu bisa keluar dari grup? Nah, saya berpikir, saya anggap saya gagal juga loh di sini. Saya anggap saya gagal. Karena manusia di dunia ini ya, saya kasih tahu, ini kita kan hidup di, katakanlah, apa ya, masing-masing kalau kita bilang sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing ya. Ada yang sukanya memang di tempat gelap. Gitu. Nah, saya mau tarik di tempat terang. Karena dia memang sudah biasa di tempat gelap. Kalau saya bawa dia ke tempat yang terang, dia malu. Gitu loh. Nah, ini pengalaman saya di sini. Nah, ini pengalaman saya di sini. Makanya ketika saya mau tanya orang, setiap orang tuh pasti punya beban masa lalu gitu loh. Nah, beban masa lalu, saya senang kalau bicara masalah beban masa lalu. Kenapa beban masa lalu itu kita bisa selalu kalau teringat itu kok kayaknya sedih sekali gitu ya, kok bisa saya melakukan itu misalnya kayak begitu ya kan. Nah, saya ini mempunyai beban masa lalu yang gak sedikit yang sampai sekarang sebetulnya saya kalau kepikir kembali, saya ini sebetulnya orang yang sesat gitu. Nah, dari kesesatan itu saya keluar bagaimana supaya saya bisa tidak sesatkan gitu loh ya. Jadi ketika kita bisa, saya yakin semua orang tahu apa itu setan, apa itu iblis, pasti tahu lah. Nah, di masa hidup saya di masa lalu, pergaulan saya ya orang sembarangan semua gitu loh. Jadi banyak pengalaman yang saya bisa petik di sini gitu loh. Nah, pengalaman saya bisa petik sehingga saya tidak malu-malu kok. Saya buka raib saya dulu kayak begitu kok, saya dulu kayak begitu. Saya suka judi, saya suka narkoba. Emang iya, saya dulu begitu, saya nggak malu gitu loh. Tapi yang menjadi kebanggaan saya adalah ketika saya bisa belajar ya dari orang jahat ya, dari mantan orang sesat, saya bisa berubah jadi orang baik. Itu aja sih. Ya, sehingga saya tidak heran ketika saya mau mengajak orang supaya berbuat baik, dia malu gitu. Dia masih malu gitu. Dia masih lebih suka di tempat gelap. Nah, gitu. Nyambung nggak kira-kira apa yang saya ngomongkan ini? Iya, saya paham. Paham ya? Jadi visi misi saya di situ, gitu loh. Makanya orang keluar itu, ya saya nggak tentu, ya itu di dalam pikirannya masih belum siap lah dia untuk itu untuk berpikir secara jernih gitu loh. Nah, kalau saya, karena saya merasa di hati saya ini, saya ingin berbuat baik, saya ingin berbuat baik dan saya tulus ikhlas. Jadi siapapun yang mau sakitin saya atau mengejekin saya biarin kok. Yang paling penting niat dari hati kecil saya ini
tidak merugikan orang, tidak bohong pada orang, dan ingin mendorong orang supaya bisa sukses. Jadi intinya untuk mengubah kehidupan kita yang di sini ya. Nanti bagaimana pulang ke sana kan ada perubahan di Indonesia yang dinamakan dengan yang tadinya sebelum ke sini itu kan ada beban Pak yang karena di sini. Tapi nanti saat pulang ke Indonesia mereka pasti ada perubahan di situ. Entah mereka buka usaha atau yang lain. Nah, yang jadi pertanyaan saya selanjutnya itu gini Pak. Langkah-langkah Pak Chandra untuk mereka itu yang membangun fondasinya itu apa Pak? Itu. Makasih Pak. Ya. Oke. Nah, fondasinya sederhana ya. Jadi ya harus punya tujuan hidup dulu. Ya, kamu harus punya tujuan hidup dulu. Apa? Kamu mau punya target sampai berapa lama di Hong Kong sih? Kamu mesti tahu dong, ya kan? Kalau kamu nggak punya target, nggak punya tujuan hidup, ya berarti selalu ikutin arus. Saya percaya, saya yakin nanti menyesatkan diri kamu sendiri, Pak. Ya kan? Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya ini kan orang tua. Ya, saya ini orang tua. Saya sudah mengalami hidup di masa muda. Ya. Saya merasa tidak kaget dengan perbuatan kamu, misalnya kamu nakal, kamu nggak beres dengan urusan keluarga. Dulu apa yang saya lakukan, apa yang kamu orang lakukan, saya lakukan seperti itu. Gitu loh. Jadi saya nggak kaget. Nah, oke, paling tidak kita mesti belajar dong. Belajar berpikir bahwa waduh suatu saat saya ini bisa tua juga loh, ya kan? Dan kamu mesti berpikir bahwa di kehidupan orang Hong Kong, salah satu contoh, ya, Hong Kong ini kan kota makmur, ya, bisa kita katakan, dan kamu sering juga lihat di Hong Kong kalau di jalan-jalan, ada juga ya orang Hong Kong sampai mungut-mungut makanan di tong sampah dimakan, ya kan? Oke, dan kok ada juga sih orang Hong Kong yang tidur di bawah kolong, ya kan? Di emper-emper toko, ya karena itulah perbuatan setan yang menipu mereka, gitu loh, ya kan? Sehingga bagaimana orang lain bisa menolong hidupnya? Nah, untuk merubah hidupnya supaya bisa ditolong, saya kira kalau sudah dia sampai terputus asa, merasa dirinya sudah hopeless, nggak ada harapan, ya itu sudah setan sudah masuk ke hidup mereka. Sulit sudah itu. Jadi apapun yang saya ngomongkan, misalnya apa yang saya mau bahas sekarang ini untuk mengajak kamu seperti kamu berpikir untuk ketika nanti pulang Indonesia mau menjadi sesuatu supaya terjadi satu perubahan, ya seperti itu ya. Jadi ya kamu mesti menyadari melalui potret apa yang kamu lihat di kehidupan